Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, hadirin yang saya hormati, juga kepada seluruh pengurus Masjid Al-Muttahidin dan seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala kegiatannya. Terima kasih atas segala aktivitasnya dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu saya tidak lupa pula dengan segala pengorbanannya. Selalu saya tegaskan pengorbanan dan pengorbanan. Mengapa saya menitik beratkan kepada pengorbanan? Karena tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terwujud bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri bukan hadiah dari Jepang, tapi terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibangun di atas aliran darah bangsa Indonesia, dibangun di atas cucuran air mata rakyat Indonesia. Berapa juta wanita yang menjadi janda, berapa juta anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang melawan Belanda sejak tahun 1825. Itu permulaan yang tampak perang di Ponorogo tahun 1825 sampai tahun 1830. Yang akhirnya di Ponorogo ditipu, diundang untuk berunding, tapi ternyata ditangkap. Itulah kekejaman para penjajah ini. Maka negara Republik itu negara yang mahal, negara yang berdiri di atas aliran darah, negara yang dibangun di atas cucuran air mata dan pengorbanan orang-orang sebelum kita. Alhamdulillah, karena pengorbanan mereka itulah kita alhamdulillah tidak jadi korban. Nah, kita sekarang ini wajib berkorban. Untuk siapa? Untuk anak cucu kita, agar mereka tidak menjadi korban. Pada saat bapak-bapak sholat subuh, membaca qunut Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Pernahkah bapak berpikir, apakah anak saya nanti masih baca qunut seperti saya?
Ketika Bapak sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, apakah anak kita nanti masih sujud seperti kita? Apakah cucu kita nanti masih sujud seperti kita? Apa anak cucu kita nanti masih sujud seperti kita? Naudzubillah, atau sudah berubah agama lain. Ini yang perlu dipikirkan oleh kita semua ini. Maka saya titip beratkan pengorbanan. Alhamdulillah kita berada dalam negara Republik Indonesia, negara yang damai, bukan negara perang. Tidak perlu berkorban jiwa, berkorban harta saja untuk kepentingan agama Islam. Kalau ada orang yang bertanya sejauh mana pengorbanan umat Islam terhadap NKRI ini, sejauh mana pengorbanan umat Islam untuk NKRI ini, saya jawab dengan fakta, bukan dengan teori. Kalau pemerintah ingin tahu sejauh mana pengorbanan umat Islam untuk NKRI, saya katakan persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Tentu yang saya maksud kuburan Taman Pahlawan. Alhamdulillah di Indonesia, di seluruh kota kabupaten di Indonesia mesti ada Taman Pahlawannya. Di Jakarta Taman Pahlawan jelas, di Tangerang Taman Pahlawan, di Serang Taman Pahlawan, di Cianjur Taman Pahlawan, di mana-mana di Jawa seluruh kabupaten ada Taman Pahlawan. Kalau pemerintah ingin tahu sejauh mana pengorbanan umat Islam untuk NKRI, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Masuk ke Taman Pahlawan itu, tanya di kuburan Taman Pahlawan itu, namamu siapa, agamamu apa? Namamu siapa, agamamu apa? Namamu siapa, agamamu apa? Insya Allah 99% di Taman Pahlawan itu darahnya umat Islam. Lalu apa penghargaan pemerintah terhadap umat Islam yang terbesar jasanya ini? Tentu kalau sahamnya besar, bagiannya besar. Tapi ternyata setelah kita merdeka, kekayaan alam yang ada di Indonesia, siapa yang banyak merasakan? Siapa yang menikmati kekayaan alam di Islam merdeka? Mari kita periksa berapa persen umat Islam dapatnya. Bahkan kadang-kadang kekayaan satu orang itu sama dengan kekayaan 100 juta bangsa Indonesia. Subhanallah. Siapa yang menikmati kekayaan alam ini setelah merdeka? Dan siapa yang berjuang untuk Indonesia ini? Fakta berbicara, kuburan berbicara, Taman Pahlawan berbicara bahwa 99% darahnya umat Islam untuk NKRI. Ini saya uraikan menyambung yang tadi, agar kita ini tahu di mana diri kita semakin cinta pada NKRI ini. Bung Karno pernah pidato, kalau kekayaan alam Indonesia kita tidak mampu mengelolanya, kata Bung Karno, biarkan saja sebagai celengan simpanan. Nanti anak cucu kita yang mengelola kekayaan alam ini. Dan pesan Bung Karno,
Kekayaan alam itu jangan diserahkan kepada investor asing. Kalau kekayaan alam diserahkan kepada investor asing, Indonesia akan jadi ayam yang mati kelaparan di lumbung padi. Itu istilah Bung Karno. Kalau kekayaan alam ini diserahkan sama investor asing, nanti bangsa Indonesia akan jadi itik yang mati kehausan di sungai. Ini semuanya sekarang terbukti dan terbuka. Kekayaan alam Indonesia yang dinikmati oleh beberapa gelintir manusia, sekian juta dalam keadaan kemiskinan. Ini termasuk suatu kezaliman. Maka kalau Indonesia tidak sepi dari musibah setiap saat, itu sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menjanjikan, "Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh." Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan kebukakan segala kenikmatannya yang di langit dan di bumi. Hujannya hujan berkah, anginnya angin berkah. Tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang hujannya membawa banjir bandang yang menggusur sebuah kota atau desa dengan pengorbanan sekian manusia. Subhanallah, subhanallah. Kita tidak sadar bahwa alam ini ada yang memiliki. Yang memiliki alam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Kuasa. Jangan merasa manusia bisa dibohongi, rakyat bisa dibohongi, pemimpin bisa dibohongi. Kebohongan-kebohongan merajalela. Skenario perbohongan di mana-mana terjadi. Subhanallah. Pembunuhan kilometer 50 yang diulang oleh Sambo dengan pembunuhan Brigadir J, itu semuanya adalah rekayasa kedoliman. Kedoliman tidak dituntaskan. Allah pasti akan membela orang yang mazlum, tidak akan membela orang yang zalim. Selalu saya peringatkan kepada diri kita, pada pemerintah, jangan Anda berbuat bohong. Istilah bahasa Jawa saja ada istilah Gusti Allah boten sari. Allah itu tidak tidur. Allah tahu apa kebohongan Anda. Anda bisa bohong kepada orang lain, bisa merekayasa kepada orang lain, tapi Allah tidak akan diam. Allah yang Maha Tahu, dan Allah selamanya tidak akan membela orang yang zalim. Yang dibela oleh Allah orang yang dizalim. Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kepada doanya orang yang teraniaya. Karena di antara dia dengan Allah tidak ada. Saudara tutup-tutupi kezaliman saudara, Allah pasti akan membuka kezaliman itu. Tinggal nunggu waktu kapannya. Lah ini saudara-saudara, negara Republik Indonesia yang ditegakkan dengan aliran darah dan jujuran dari mata umat Islam. Saya tidak menghilangkan kelompok lain yang juga berjasa dalam NKRI ini. Tapi dibanding dengan pengorbanan Islam, kita mungkin mencapai 99%. Darahnya pahlawan Indonesia ini darahnya umat Islam. Tapi apa yang pemerintah perbuat terhadap umat Islam ini? Ya tolong tunjukkan saja.
Disinilah letaknya bahwa kezaliman cepat atau lambat pasti akan terungkap. Ini yakinilah kepada rakyat, kepada pemerintah, seluruh manusia yakinilah bahwa kezaliman apapun yang kau rekayasa, yang sementara bisa menutupi kebohongannya, tapi Allah pada satu saat pasti akan dibuka semua kezaliman ini, dan sekarang ternyata. Nah ini kalau ini kita selamat kembali kepada Islam, kepada peradaban Islam. Inilah pengorbanan Rasulullah sebagai Nabi yang terakhir penyempurna agama, itu pun dengan segala pengorbanannya. Kalau tidak karena pengorbanan Rasulullah dan para sahabatnya, mungkin Islam tidak tersebar, tidak jaya seperti apa yang ada ini. Tersebarnya Islam dan jayanya Islam ini karena pengorbanan Rasulullah bersama para sahabatnya yang mau berkorban untuk melaksanakan, menyempurnakan agama Allah ini. Maka mari kita baca supaya keyakinan kita di keyakinan yang lurus. Kadang-kadang kita kalau ditanya orang siapa yang mendirikan agama Islam, kita jawab yang mendirikan agama Islam Nabi Muhammad. Itu jawaban sebenarnya tidak benar. Jawaban yang benar, siapa yang membangun agama Islam? Yang membangun agama Islam 25 Rasul. Nabi Isa, Nabi yang ke-24. Rasul Nabi yang ke-25. Rasulullah SAW datang tidak membawa agama baru. Rasul datang menyempurnakan agama yang sudah dibangun oleh para nabi sebelumnya sejak Nabi Adam. Jangan menghilangkan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ishak, Nabi Yahya, Nabi Yusuf dan semuanya. Itulah pembangun Islam. Jadi kalau ditanya yang benar jawabannya, siapa yang membangun agama Islam? Jawaban yang benar yang membangun agama 25 Rasul. Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, tidak membawa agama baru, menyelesaikan pembangunan yang sudah dibangun oleh nabi-nabi sebelumnya. Oleh sebab itu, dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali man bana baitan wa ana akhiru man wada'a lilladina." Perumpamaan saya, kata Nabi Muhammad, dengan nabi-nabi sebelum saya itu cuma ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah. Saya datang meletakkan batu terakhir, pertanda pembangunan sudah selesai. Nabi-nabi sebelumnya belum selesai membangun Islam ini. Yang menyelesaikan pembangunan Islam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibangun sejak Nabi Adam. Nabi Adam mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam. Datang Nabi Nuh. Nabi Nuh semuanya sama, mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini agama Islam. Datang Nabi Ibrahim alaihissalam, seruannya sama. Nabi Ibrahim mengajak umatnya beriman, bersujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam.
Datang Nabi Musa. Apa seruan Nabi Musa sama dengan nabi-nabi sebelumnya? Nabi Musa mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan sujud kepada Allah. Inilah agama Islam. Datang Nabi Isa, yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus. Di dalam agama Islam, Nabi Isa berseru sama dengan seruan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa mengajak umatnya dalam Al-Quran untuk beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad mengajak umatnya beriman kepada Allah, pencipta alam semesta. Sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Nabi-nabi sebelumnya hanya diutus oleh Allah kepada kaumnya, karena Islam belum sempurna. Dalam Islam tidak ada bedanya. Semua Islam itu tauhid kepada Allah, sujud kepada Allah. Hanya syariat Allah itu diturunkan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan manusianya. Contoh, zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Karena pada zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Tanah belum dikapling-kapling kayak di tempat ini, boro-boro kapling. Negara kagak ada. Zaman Nabi Adam tidak ada negara Saudi Arabia, negara Singapura, Malaysia, tidak ada. Yang ada dunia. Penghuninya cuma 2 orang. Nabi Adam dengan istrinya Siti Hawa berdua. Siapa yang mau nyolong rambutan? Tidak perlu. Zaman Nabi Adam, undang-undang perkawinan sederhana. Karena tidak ada orang kawin. Mengapa tidak ada orang kawin? Karena tidak ada orang. Yang ada cuma anaknya Nabi Adam. Oleh Allah dikasih kemurahan, kakak kandung kawin dengan adik kandung kawin dengan kakak kandung zaman Nabi Adam. Kalau sekarang di tempat ada orang mau kawin dengan adik kandungnya sendiri, itu orang salah lahir. Mestinya lahirnya zaman Nabi Adam dulu. Datang Nabi Nuh disempurnakan, datang Nabi Ibrahim disempurnakan, datang Nabi Musa disempurnakan. Datang Nabi Isa disempurnakan, datang Nabi Muhammad sempurna. Ini saya meluruskan akidah kita ini. Maka itu karena agama Allah, syariat Allah sudah turun semua, sudah tumplek semua. Maka Nabi Muhammad oleh Allah tidak diutus pada kaumnya saja. Dengan sempurnanya agama Islam ini, maka Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Indonesia saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Cina saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Eropa. Tetapi nabinya semua umat manusia di dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Adapun kiai sekarang yang menafsirkan kalau hari Natal pemuda Islam disuruh jaga gereja, alasannya rahmatan lil alamin, saya tidak tahu kitabnya.
Saya tidak tahu siapa. Bung Karno berkata, nanti bangsa tafsirnya. Kalau malam tahun baru Cina Imlek, kadang-kadang anak pemuda-pemuda Islam menjaga kelentengnya Cina yang di dalamnya mereka menyembah berhala. Kalau dikatakan mengapa kau jaga, subhanallah, jawabannya rahmatan lil alamin. Kitab mana yang kau baca? Yang saya baca, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak saya utus engkau menjadi rahmat ke seluruh alam. Mengapa dikatakan rahmatan lil alamin? Karena Nabi tidak diutus kepada orang Arab saja. Nabi bukan nabinya orang Arab saja. Nabi bukan nabinya orang Cina saja. Nabi bukan nabinya orang Eropa saja. Bukan nabinya orang Amerika saja. Bukan nabinya orang Indonesia saja. Tapi nabinya semua umat manusia. Itulah rahmatan lil alamin. Kalau ngaji kepada saya, kalau ngaji sama kiai yang lain barangkali saudara 25 Desember disuruh jaga gereja. Rahmatan lil alamin. Kitabnya mana saya nggak tahu. Jadi saya mau meluruskan sekarang ini. Mau meluruskan akidah saudara secara utuh tentang Islam ini. Yang selamanya mengatakan Islam itu dibangun oleh Nabi Muhammad. Sekarang berubah. Islam dibangun oleh 25 Rasul. Nabi datang terakhir penyempurna. Finishing. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi bukan hanya bapaknya seseorang di antara kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Orang Islam tidak usah bingung. Yang bingung itu karena tidak ngerti Islam. Ada di Jakarta ngaku Nabi, ada di Jember ngaku Nabi, ada di Jombang ngaku Nabi. Kita bingung Pak Kiai. Banyak orang ngaku Nabi karena lo bodoh. Kalau orang yang sudah yakin ahli sunnah wal jamaah, ada Nabi manapun saja, tidak ada Nabi mana pasti Pak Nabi itu Nabi palsu. Tidak usah gelisah. Ada ngaku Nabi, tidak usah diikuti. Sudah jelas Nabi palsu. Karena Allah menyatakan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Itu sebagai Nabi penutup. Oleh sebab itu, karena pembangunan sudah selesai, biasanya kiai, kalau pembangunan selesai diresmikan. Dengan datangnya Nabi Muhammad, agama Islam sempurna. Kitab-kitab suci sebelumnya belum menyempurnakan seperti Al-Quran. Maka Allah belum mengumumkan Islam untuk seluruh alam. Para nabi yang lain oleh diutus hanya kepada kaumnya saja. Tapi setelah Islam sempurna, tapi kita tetap keyakinan kita pada kitab suci Allah itu jelas. Dan itu termasuk rukun iman. Kita percaya pada kitab Zabur, kitab suci yang diturunkan oleh kepada Nabi Daud. Tapi yang kita percaya kitab Zabur yang asli. Mana kitab Zabur yang asli yang kita percaya? Yang firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Daud, dan tidak ada di dalam kitab Zabur itu perkataan Nabi Daud. Tidak ada di dalam kitab Zabur itu perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Hanya firman Allah. Itu kitab Zabur. Kita yakin mencari Zabur yang asli, dicari di pojok bumi tidak akan ketemu. Karena Allah sudah cabut itu. Kita percaya kepada kitab Taurat. Kitab Taurat yang kita percaya ini kitab Taurat yang asli.
Yang asli mana Pak Kiai? Yang firman Allah berikan kepada Nabi Musa. Dan dalam kitab Taurat itu tidak ada perkataan Nabi Musa. Dan dalam kitab Taurat tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada zaman. Kita percaya bahwa Allah merupakan kitab yang namanya kitab Injil. Itu pun kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Tapi yang kita percaya kitab suci yang asli. Yang asli mana Pak Kiai? Yang asli firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan tidak ada dalam kitab Injil perkataan Nabi Isa. Dan tidak ada dalam kitab Injil yang asli menurut Al-Quran perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Sama dengan kitab suci Al-Quran, ialah firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada dalam Al-Quran perkataan Nabi Muhammad. Tidak ada di dalam Al-Quran perkataan para sahabat-sahabat Rasul. Tidak ada. Murni. Nah, kita sekarang menjumpai 5 Injil. Ya, persilakan dulu seorang gereja. Kalau dia berkata yang 4 asli, yang 1 tidak boleh dibaca. Yang 4 asli yang dia mereka apa? Kitab Injil Matius. Jelas yang menulis Injil itu orang yang bernama Matius. Ada Injil Markus. Siapa yang menulis Injil itu? Ya Markus. Orang yang namanya Markus. Redaksinya tidak sama dengan Injil Matius. Ada Injil Yahya yang ditulis orang yang bernama Yahya. Ada Injil Lukas yang ditulis oleh orang yang bernama Lukas. Orang gereja mengatakan ya 4 ini kitab Injil asli, persilakan, itu keyakinan mereka. Tapi kami orang Islam, karena kita wajib percaya kepada Injil, kitab Injil kita wajib. Rukun iman itu kita percaya pada kitab Injil. Tapi Injil yang mana yang kita yakini? Bukan Injil Matius, bukan Injil Lukas, bukan Injil Yahya, bukan Injil Lukas, Yahya, Markus. Yang kita percaya yakin itu Injil yang firman Allah berikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya. Dan dalam kitab Injil itu tidak ada perkataan Nabi Isa, tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada waktu itu. Ini saya mau mengembalikan kejelian akidah kita. Ada 1 Injil yang oleh gereja itu tidak boleh dibaca. Itu namanya Injil Barnabas. Siapa yang menulis Injil ini? Orang yang bernama Barnabas. Mengapa gereja melarang? Karena isinya Injil Barnabas mirip dengan kitab suci Al-Quran. Ada kemiripan dengan kitab suci Al-Quran, maka tidak boleh dibaca. Ya persilakan, itu keyakinan mereka. Mereka percaya 4 Injil yang ditulis oleh 4 orang ini asli, ya persilakan, itu keyakinan Anda. Tapi kalau kita tidak, karena jelas Injil Matius ditulis oleh Matius, Injil Lukas itu Lukas, Injil Markus itu yang kami percaya yang firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Nah, kemana itu sekarang? Tidak ada, oleh Allah sudah ditarik dari peredarannya, diganti dengan kitab suci Al-Quran 30 juz yang mengandung semua syariat Allah tumplek blek. Ini saya pakai bahasa Jawa, tumplek bukan orang Jawa. Hah? Ada ya? Nah, orang Jawa itu kalau sungguh-sungguh kata akhir diulang. Kemarin dicepet macet, tidak apa-apa. Tapi orang Jawa bilang kemarin di pasar Tebet macet. Nah, itu sudah gak jalan itu. Orang Jawa. Jadi syariat Allah itu dengan datangnya tumplak. Nah, karena sudah tumplak, Allah mendeklarasikan, Allah meresmikan bahwa agama Allah sudah selesai sempurna. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan syarat Allah sudah tungkap. Allah yang bikin pernyataan.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini kata Allah, sudah saya perlukan agamamu, sudah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz sudah turun semua. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku untuk kalian. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah dengan datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum datang, nikmat Allah belum sempurna. Ini Quran diturunkan 30 juz dan yang akan menjelaskan Al-Quran sudah dibangkitkan oleh Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab ini, maaf pemerintah, maaf kepada agama lain, ini bukan pernyataan Supran Makmun. Ini pernyataan Allah dalam Al-Quran. Apa pernyataan Allah? Setelah syariat Allah tumplak-plak sempurna Al-Quran 30 juz, Nabi Muhammad sudah dibangkitkan. Kata Allah, wa raditu lakumul Islam madinah. Allah membuat pernyataan kata Allah, bukan kata Supran Makmun. Kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Maka agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Hanya agama Islam. Hanya agama Islam. Ini bukan pernyataan Supran Makmun, pernyataan Allah. Jadi pemerintah harus mengerti pada kayak pidato begini. Bukan pernyataan saya. Allah yang menyatakan, wa raditu lakumul Islam madinah. Allah katakan, saya kata Allah ridho Islam sebagai agamamu. Ini dalam Al-Quran. Malah masih ditegaskan dengan ayat lain. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Ini bukan pernyataan Supran Makmun. Jangan Supran Makmunnya yang ditangkap, Qurannya tangkap dulu. Selama Qurannya ada di depan saya dan saya baca, wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Allah, bukan kata Supran Makmun. Saya ridho Islam sebagai agamamu. Pernyataan siapa ini? Pernyataan Allah, bukan pernyataan Supran Makmun. Maka pemerintah dan agama lain harus menyadari yang seperti ini. Wah, ini keyakinan umat Islam. Saya menghormati mereka. Kalau orang gereja percaya bahwa 4 Injil itu asli, persilakan. Tapi bagi saya, jujur tidak asli. Dan saya bisa membuktikan tidak aslinya. Mengapa tidak asli? Ini kan Injil Matius. Yang nulis orangnya bernama Matius. Ini kan Injil Markus. Yang nulis sudah jelas namanya Markus. Injil Yahya yang jelas namanya Yahya. Injil Lukas yang jelas namanya yang nulis orangnya bernama Lukas. Ini bagi kami umat Islam. Adapun bagi umat gereja menyatakan 4 itu asli, silakan keyakinan Anda. Kalau Anda pada Injil Barnabas tidak mau, persilakan. Saya baca Injil Barnabas ini tentang penyaliban Nabi Isa. Itu persis bagaimana dalam Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subhalahu. Mereka tidak menyalib Nabi Isa. Yang disalib orang yang oleh Allah diserupakan mukanya dengan Nabi Isa, diserupakan perkataan, itulah yang disalib. Dalam Injil Barnabas orang itu namanya Yudas Iskariot. Yudas itu satu muridnya Nabi Isa yang membelot. Nah, itu jelas dalam Injil Barnabas. Saya baca bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa, Yudas Iskariot. Itu jelas. Nah,
Mereka meyakini Injil mereka 4 itu asli, persilakan, itu keyakinan Anda. Maka agama Islam ini untuk semua manusia sudah sempurna. Nah, Rasulullah yang ditugaskan untuk menyempurnakan agama Allah yang sudah dibangun semenjak Nabi Adam. Jangan menghilangkan bahwa Nabi Adam itu bangun Islam. Nabi Nuh bangun Islam, 25 Rasul semuanya membangun Islam. Nabi Isa Nabi yang ke-24, Nabi Muhammad Nabi yang ke-25. Setelah itu tidak ada Nabi lagi. Ini harus menjadi keyakinan Anda. Nah, dalam Rasulullah memperjuangkan ini dengan segala pahit getirnya. Saya akan bicara soal pahitnya Rasulullah menyempurnakan Islam ini. Rasulullah pertama kali berdakwah dari pintu ke pintu karena diancam oleh mereka dengan kekerasan, diancam dengan pembunuhan, sehingga Rasulullah berdakwah sembunyi-sembunyi. Akhirnya Allah perintahkan fastaqim tu'mar wa aqim anil jahilin. Sekarang Muhammad kau tidak usah sembunyi-sembunyi, tampakkan Islam ini, perlihatkan Islam ini. Termasuk surah Maun malam ini saya akan memperlihatkan Islam kepada bangsa Indonesia. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk Allah, dengan agama yang benar untuk ditampakkan, diperlihatkan kepada umat manusia ini. Saya akan memperlihatkan ajaran Islam kepada seluruh bangsa Indonesia. Mau memakai syariat Islam, alhamdulillah. Tidak mau memakai syariat Islam, bagi Surat Maun tidak menyesal. Wa ma alaina illa al-balagul mubin. Kewajibannya cuma menyampaikan. Anda tidak mau memakai, tunggulah azab dari Allah. Saya cuma menawarkan. Inilah peradaban Islam yang berdasarkan wahyu dari Allah, berdasarkan sunnah Rasulullah. Insya Allah saya yakin peradaban Islam merupakan peradaban yang paling indah di dunia ini. Kalau tidak, mari adakan diskusi bersama Surat Maun. Mau bicara peradaban apa dalam Islam? Nah, untuk memperjuangkan peradaban Islam ini, Rasulullah pahit, diancam dengan pembunuhan, dengan penyiksaan. Sayyidina Bilal itu diikat tangannya, diseret di padang pasir, perutnya dikasih batu supaya kembali kepada kafir. Tetapi ternyata tidak. Dia tetap berkata ahad, 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 Allah Maha Esa. Itulah Sayyidina Bilal. Kekejaman, kekerasan, ancaman, pembunuhan ternyata tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin besar untuk menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah itu. Akhirnya mereka merubah politiknya dengan politik embargo ekonomi. Di dinding Ka'bah ditulis seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, dengan harapan Rasulullah dan para sahabatnya mati kelaparan. Inilah embargo ekonomi dari mereka, kejam. Maka ketika Iran dan Libya diembargo ekonominya oleh Amerika Serikat, saya katakan, hai bangsa Iran, hai bangsa Libya, bukan engkau yang pertama kali merasakan pahitnya embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu sudah merasakan pahitnya embargo ekonomi. Dibekot ekonominya, ternyata tidak mampu memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin besar untuk menerangi kegelapan kota-kota Mekah itu. Akhirnya orang kafir sudah merubah lagi politiknya.
dengan embargo ekonomi gagal, dengan kekejaman kekerasan gagal, robahlah politiknya lagi. Ini yang dialami oleh Nabi kita. Saya ceritakan ini semua agar kita lebih mencintai lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah perjuangannya. Akhirnya didatangi pamannya Abu Thalib. Abu Thalib, engkau kan paman Muhammad, Muhammad itu kan ponakanmu. Coba tanya sama ponakanmu itu, kira-kira Muhammad itu maunya apa? Kalau dia ingin tahta kedudukan, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat Muhammad jadi raja di negeri Mekah ini dengan syarat berhenti jadi nabi. Abu Thalib tanya sama ponakan itu maunya apa? Kalau ponakanmu ingin jadi orang kaya, kami penduduk Mekah siap untuk menyerahkan kekayaan kami kepada ponakanmu, sehingga nanti Muhammad akan menjadi terkaya di negeri Mekah ini dengan syarat berhenti jadi nabi. Artinya berhenti berdakwah. Abu Thalib tanya sama ponakanmu, kira-kira maunya apa? Kalau dia ingin kawin dengan anak perawan di kota Mekah ini, saya kumpulkan semua anak perawan ini. Persilakan Muhammad kawin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Persilakan. Dengan syarat berhenti jadi nabi. Kira-kira kalau ditawarkan sama kiai sekarang, kira-kira gimana ya? Kira-kira. Nah, disitulah uswatun hasanahnya. Dan ini akan terus berulang. Maka kalau kiai dikasih kedudukan dan jabatan, itu ada 2 hal. Pertama, positif. Kiai itu disediakan kedudukan dan jabatan supaya berjuang di kedudukannya dan jabatannya, misalnya. Negatifnya apa? Kalau kiai dikasih kedudukan supaya berhenti jadi kiai. Contoh misalnya, Supran Makmum diangkat menjadi Menteri Luar Negeri. Kalau saya terima jabatan Menteri Luar Negeri, berarti saya berhenti jadi kiai. Sudah Pak Suron dan menjadi kiai susah-susah, keluar malam, dakwah ke kampung-kampung. Kayak kemarin saya di Kalimantan Selatan, di Palembang, di Jambi, Masya Allah. Untuk apa jadi kiai? Sudahlah, saya angkat kau jadi Menteri Luar Negeri. Gajinya 100 juta lebih sebulan. Kalau saya terima jabatan itu, berarti saya berhenti jadi kiai. Tidak mungkin suruh undang saya. Mungkin saya ada di New York, ada di Washington, mungkin ada saya di Jepang, mungkin ada di Cina. Saya Menteri Luar Negeri kok, mana sempat ngaji. Betul atau tidak? Jadi kalau Supran Makmum itu diangkat jadi Menteri Luar Negeri atau jabatan apapun saja, itu ada kemungkinannya supaya berhenti jadi kiai. Maka hati-hati kiai terima jabatan itu. Kalau di sini dia bisa berjuang lewat jabatannya, alhamdulillah. Kalau di sini kan patuh. Apa artinya? Nah, disinilah. Jadi ini politik, sudah politik lama dengan kekejaman, politik lama, embargo ekonomi, politik lama, menawarkan harta tahta wanita, politik lama, yang sekarang terulang. Karena sejarah itu cuma ulangan saja. Karena semuanya gagal, akhirnya Abu Jahal tokoh Quraisy mengadakan rapat di Darun Nadwah. Itu kira-kira 50 meter dari pancoran emas itu. Dan dalam tafsir Tabari dihadiri oleh Iblis. Bagaimana cara membendung gerakan Muhammad ini?
Kalau tidak kita bendung, mesti agama mereka jadi besar, agama kita akan hilang. Dengan kekerasan sudah gagal. Embargo ekonomi gagal. Dengan ditawarin harta, tahta, wanita, gagal. Keluarlah pendapat, kalau begitu tangkap saja Muhammad, masukkan penjara. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuru wa yamkurullahu wallahu makirin. Ini kejadian ada dalam ayat Quran. Jadi kata mereka, tangkap semua, masukkan penjara. Iblis berkata, sia-sia engkau menangkap Muhammad, masukkan penjara. Mengapa? Karena Muhammad itu bangsa Quraisy, bangsa yang mulia, yang dihormati di negara Arab ini. Dia tidak mungkin membiarkan keluarganya di penjara. Untuk menjaga kehormatan bangsanya, pasti dia akan dibela nanti oleh kaumnya. Sia-sia kau memenjarakan Muhammad. Usul lagi, wa yukhrijuka. Kalau begitu Muhammad usir saja ke luar negeri. Tidak boleh ada di negeri Mekah ini. Usir ke luar negeri. Iblis berkata lagi, ini usul berbahaya ini. Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia akan berdakwah. Kalau pengikut dia jadi besar, pasti negeri kita nanti diserang dari luar negeri oleh Muhammad dan pengikutnya. Bahaya. Di penjara tidak ada gunanya, diusir ke luar negeri malah berbahaya. Akhirnya ulama menjelaskan, kalau begitu bunuh saja Muhammad. Iblis berkata, ini pendapat yang benar. Ini saya ceritakan pahitnya ini. Ini yang benar. Dengan cara apa? Dengan kekerasan gagal. Embargo ekonomi gagal. Dengan cara apapun sudah gagal. Ditawarin harta, tahta, wanita, gagal. Satu-satunya bunuh Muhammad ini. Kata iblis, ini yang benar. Akhirnya rumah Rasulullah dikepung malam ini. Perintah Abu Jahal, Muhammad keluar, penggal leher. Jangan kasih kesempatan Muhammad bicara. Dijagalah rumah Rasulullah itu oleh seluruh pemuda-pemuda Arab dari segala suku untuk membunuh Rasulullah malam itu. Asal keluar bunuh. Itulah nabimu dalam berjuang. Berbeda dengan Surat Makmun. Subhanallah. Saya berjuang berdakwah tidak ada. Datang di Banjarmasin, dijemput dengan mobil, ditidurkan di hotel. Saya turun di Palembang, dijemput waktu itu oleh para habaib di Palembang. Ada habaib yang usahanya bagus, dengan mobil Mercedesnya, dijemput saya, diantar ke hotel. Masya Allah. Tidak ada. Nabi mau dulu bukan seperti itu. Datang ke Taif berdakwah, bukan disuguhi buah apel atau pisang goreng, disuguhi batu yang dilempar sehingga Rasulullah luka. Jibril menawarkan jasa. Hai Rasulullah, angkat tanganmu, minta sama Allah agar penduduk Taif ini dihancurkan. Kami para malaikat siap untuk menjepit penduduk dengan bukit-bukit yang ada ini. Apa jawab Rasulullah? Jibril, bukan itu yang saya minta. Saya diutus ke mereka. Kalau mereka mati semua, kepada siapa saya diutus oleh Allah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah kau dengan petunjuk hidayah. Orang yang nyakiti didoakan untuk mendapat hidayah. Insya Allah orang tempat tidak akan seperti itu. Kalau ada orang yang menyakitin saudara, paling doa saudara, ya Allah, mudah-mudahan nanti musim hujan disambar beledek. Rasulullah tidak. Ya Allah, berikanlah taufikmu, berikanlah hidayahmu kepada orang-orang yang menyakiti saya ini. Subhanallah.
Di sini letak uswatun hasanahnya. Rasulullah mengambil pasir, baca ayat kursi, baca qul huwallahu binas, kemudian baca sebagian surat Yasin, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim fa'asayhum la yubsirun. Surat Abur, mereka tertidur semua. Rasulullah keluar langsung menuju rumahnya Siti Abu Bakar dalam keadaan gelap gulita tengah malam. Abu Bakar tentu kaget, ada apa Rasulullah malam-malam? Wahai Jibril, malam ini Allah perintahkan saya dan kau meninggalkan kota Mekah yang kita cintai ini, kota tempat kelahirannya, tumpah darahnya, disuruh tinggalkan dalam malam gelap semacam itu. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, kalau ini memang sudah perintah Allah, mari kita tinggalkan kota Mekah malam ini. Subhanallah, Abu Bakar tidak pikirkan rumahnya, tidak pikirkan hartanya, tidak pikirkan keluarganya. Benar-benar meletakkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas segala kecintaan yang ada. Ini Abu Bakar. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada bapaknya dan seluruh manusia yang ada. Persilakan Anda mencintai istri Anda, persilakan ibu mencintai suaminya, persilakan bapak dan mencintai anaknya dan hartanya. Tapi hendaknya kecintaan pada Allah dan Rasulnya di atas segala kecintaan yang ada. Inilah baru iman sempurna dilaksanakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Diajak malam-malam begitu tidak pakai menolak. Ayo Rasulullah, kalau sudah perintah Allah, keluarlah berdua di tengah malam gelap yang dikejar-kejar mau dibunuh menuju ke Jabal Tur. Sampai di Gua Tur, Rasulullah mengajak Abu Bakar kita istirahat di gua ini dulu. Pagi, Abu Jahal dan Abu Lahab datang, mana kepalanya Muhammad? Belum keluar, tidak mungkin Muhammad tidak keluar. Subuh mesti keluar dia. Dibuka pintu, Rasulullah tidak ada. Begitu Rasulullah tidak ada, Abu Jahal mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan kepala Muhammad mati atau hidup, 300 unta. Satu unta itu kalau ditempat sama dengan 3 kerbau. Satu unta nilainya 3 kerbau. 300 unta, 900 kerbau. Mereka berpacu mencari kemana Muhammad itu. Karena itu di padang pasir ketahuan ada 4 kaki. Ini mesti Abu Bakar, ini mesti Muhammad. Telusuri. Wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah mereka bikin penipuan, Allah jawab penipuan mereka dengan sebaik-baiknya. Diperintahkan laba-laba untuk bikin sarang yang rapi, merpati bertelur. Begitu mereka mendekati kepada gua, mereka semuanya teriak, kompak. Tidak ada orang, orang itu yang sarang laba-laba tidak robek, tidak mungkin ada orang. Kalau ada orang mesti robek sarangnya laba-laba itu. Padahal kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, mesti melihat kita berdua ini. Rasulullah dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah atas dan inna Allah ma'ana. Setelah 3 hari baru Rasulullah teruskan perjalanan. Mengapa nunggu 3 hari? Menunggu redanya mereka. Kalau waktu itu Rasulullah Abu Bakar keluar, pasti diketemu oleh mereka itu. Ditunggu 3 hari menunggu redanya mereka itu. 1 hari tidak ketemu, 2 hari tidak ketemu, 3 hari mungkin mereka ya sudah agak putus asa. Baru Rasulullah keluar dari Gua Tur itu. Lewat mana? Istilah orang Betawi, lewat jalan tikus. Tidak lewat jalan biasa ke Madinah.
Karena dia bisa dibunuh di tengah jalan. Lewat bukit, naik gunung, turun gunung, naik gunung. Dan saudara tahu bagaimana pegunungan di tanah Arab itu. Tidak ada pohon, tidak ada mata air. Subhanallah. Inilah penderitaan Nabi. Sampai di Madinah, disambutlah oleh Rasulullah oleh penduduk Madinah yang sudah beragama Islam, disebut kaum Ansor. Disitulah Rasulullah mulai mendirikan negara Madinah yang penduduknya pluralistik, ada Kristen, ada Yahudi, ada penyembah berhala. Disitulah Rasulullah dengan perjanjian yang dibikin Rasulullah namanya Piagam Madinah, mereka hidup rukun antar umat beragama itu. Karena apa? Karena Rasulullah tidak menghilangkan hak-hak minoritas, sehingga mereka merasa terlindungi. Disitulah Rasulullah baru membangun peradaban Islam. Nah, peradaban Islam di dalam segala hal. Peradaban Islam di dalam berumah tangga. Peradaban Islam di dalam ber-RT, ber-RW, bermasyarakat. Peradaban Islam dalam ekonomi. Peradaban Islam dalam bertani. Peradaban Islam dalam berpolitik. Disinilah indahnya ajaran Islam, membahas segala macam kehidupan manusia, mulai daripada peradaban berumah tangga. Yang sekarang ini sebenarnya kiai, kita itu dalam keadaan perang. Karena perang ini tidak pakai senjata, kita tidak merasa. Sekarang ini kiai, kita dalam keadaan perang. Perang apa? Perang peradaban. Peradaban Barat Eropa membanjiri negara-negara Islam. Sehingga kalau tidak waspada, peradaban kita akan redup, akan ditukar dan diganti dengan peradaban Barat. Peradaban Barat dasarnya hawa nafsu, seperti misalnya pergaulan bebas, dansa, joget laki-laki perempuan dengan pakaian setengah telanjang, bahkan ada joget yang telanjang. Ini semuanya peradaban Barat yang membanjiri negara-negara Islam. Tidak mustahil suatu ketika peradaban Islam akan redup atau peradaban Islam akan hilang, akan diganti dengan peradaban mereka, peradaban Barat yang setiap saat masuk ke Indonesia dan tidak bisa dibendung. Kalau sudah duduk di lapangan terbang Soekarno-Hatta, turun pesawat Lufthansa Airlines, buka pintu keluar orang Jerman. Turun pesawat lagi British Airlines, buka pintu keluar orang Inggris. Datang lagi pesawat KLM, buka pintu keluar orang Belanda. Buka lagi pesawat terbang China Airlines, buka pintu keluar China. Japan Airlines, buka pintu keluar Jepang. Semua bangsa tumpah ke Indonesia dan mereka membawa cara-cara mereka sendiri. Yang tidak mustahil anak-anak muda kita akan terpengaruh dengan peradaban-peradaban yang datang dari Barat ini, dan mungkin akan meninggalkan peradaban Islamnya. Nah, ini sekarang sedang terjadi perang-perang peradaban. Perang tanpa senjata, tapi nanti akibatnya lebih hancur daripada perang senjata. Perang senjata manusianya boleh mati, tapi peradabannya tidak hilang. Tetapi kalau perang peradaban, orangnya tidak mati, peradabannya yang berubah. Dari peradaban Islam menjadi peradaban kafir. Ini yang sekarang sedang terjadi perang. Cuma kita tidak sadar. Karena apa? Karena tidak pakai senjata. Masuk ke Indonesia peradaban-peradaban Barat, pergaulan bebas laki-laki perempuan. Nah, inilah kita. Rasul membuat satu peradaban. Dan mari bangsa Indonesia, saya tawarkan peradaban Islam ini. Mengapa? Karena peradaban yang paling indah, paling bagus. Kalau Anda tidak percaya, mari diskusi dengan Sukarmakmur. Aduh, peradaban Anda
ada dengan peradaban Islam ini? Mana yang lebih bagus? Jangan karena datang dari Islam ditolak, tapi mari kita pakai akal sehat. Umat Islam punya peradaban dalam rumah tangga. Kalau seorang cewek mencintai seorang cowok atau cowok mencintai cewek, inilah ajaran Islam. Zuyina linnasi hubusawat minan nisa wal banin, telah dijadikan perhiasan oleh Allah. Laki-laki senang dengan perempuan dan perempuan senang dengan laki-laki. Ini kudratul Allah. Dan Allah tidak melarang pergaulan bebas laki-laki dengan perempuan. Tapi Islam membuat pintu supaya lewat pintu ini. Setelah kau lewatin pintu ini, persilakan kau bergaul bebas. Seorang cowok mencintai cewek, persilakan, itu wajar. Dalam peradaban Islam, datangi yang punya cewek itu. Siapa yang punya cewek? Kedua orang tuanya. Istilahnya melamar. Kalau sudah melamar diterima, mari akad nikah. Akad nikah ini suatu peradaban Islam yang saya kira paling indah di permukaan bumi ini. Mengapa? Ada yang kawin, ada yang dikawinkan, dan ada yang mengawinkan. Kalau kawin sendiri itu namanya pelacur, perzinahan. Tidak ada di dalam Islam kawin sendiri, tidak ada. Semua umat Islam mesti dikawinkan. Jika siapa yang mengawinkan, walinya yang punya hak, orang tuanya yang punya hak. Kemudian diadakan akad nikah dengan saksi, dengan mahar. Subhanallah, indah Islam. Setelah akad nikah dengan sah, dipersilahkan oleh Allah untuk bergaul sebebas-bebasnya. Maka tidak benar kalau peradaban Islam melarang laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya, dilarang. Tidak benar. Yang benar Allah nyuruh, bergaulah kau sebebas-bebasnya laki-laki dengan perempuan, tapi dengan syarat lewati pintu syariat Allah ini melalui hukum perkawinan. Maka kita yang ada di masjid itu semua, termasuk Pak Kiai ini akibat pergaulan bebas. Syukur makmur. Kalau ayah saya dan ibu saya tidak bergaul bebas, tidak ada syukur makmur. Ini semuanya. Baru sekarang sadar bahwa kiai hasil pergaulan bebas. Tapi pergaulan bebas yang diridhoi oleh Allah. Yang dilarang pergaulan bebas model ayam, model kambing. Betul atau tidak? Mengapa? Tidak ada pertanggungan jawab. Kalau pergaulan bebas dibiarkan, bisa saudara kawin dengan saudara, bisa bapak kawin dengan anak kayak ayam. Karena kita tidak tahu siapa ibunya. Kalau dibebaskan, seorang ibu bisa kawin dengan 5 laki-laki misalnya. Nah, pergaulan bebas yang dilarang, pergaulan bebas yang ala binatang. Kayak ayam contohnya, ayam bertelur 6, ngerem, netes. Di antaranya ada ayam jago. Ayam jago anaknya gede. Ibu kandungnya dikawin. Kurang ajar nggak? Siapa? Ayam bertelur 6, ngerem, netes. Di antaranya ada ayam perempuan. Begitu ayam perempuan gede, dikawin oleh bapak kandungnya sendiri. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Siapa? Ini jelas. Berapa di surat kabar? Seorang wanita, anak gadis, hamil karena bapaknya sendiri. Ayam. Pergaulan ayam yang dilarang, pergaulan kambing yang dilarang, tapi pergaulan manusia yang mulia dianjurkan oleh Allah untuk bergaul bebas. Jadi merasakan Pak Adi kalau hasil pergaulan bebas. Lihat.
Merasakan lagi. Kalau seandainya ayah Haji dengan ibunya tidak bergaul bebas di atas tempat tidur, nggak ada Pak Haji. Ini semuanya hasil pergaulan bebas. Tapi yang diridhoi oleh Allah. Ini indahnya Islam. Kemudian diatur oleh Islam. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulan istrimu dengan baik, dengan lemah lembut, dengan kasar dan istri. Sayangi istrimu. Subhanallah, sejauh itu Allah berpesan, ingat, ketika laki-laki bergaul bebas dengan istrinya, bergaul bebas, katakan 1 jam 2 jam, si laki-laki hampir bebas, selesai. Tapi akibat perbuatan saudara laki-laki, si perempuan 9 bulan harus menderita. Itu yang tidak terasa oleh saudara. Saya ungkapkan, mengapa Allah menyuruh wa'ashiruhunna bil ma'ruf? Karena akibat perbuatan saudara, si perempuan nanti 9 bulan hamil. Saudara yang berbuat selesai. Anda pernah hamil kan saudara? Kasihan istri kita. Akibat perbuatan kita 1 jam 2 jam, dia menderita 9 bulan. Begitu mau melahirkan seorang wanita, tinggal 1, hidup atau mati. Itu totohnya wanita. Oleh sebab itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perawi istrimu dengan baik. Maka kalau syariat Islam dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, tidak ada kekerasan rumah tangga. Supermakmum jamin asal dilaksanakan syariat Islam, peradaban Islam secara utuh. Dunia mata'u wa mata'al mar'atus sholihah. Subhanallah, subhanallah. Perhiasan adalah istri yang sholihah, itu perhiasan yang paling indah. Masya Allah. Laisa minna man lam yuqir kabirana wa la yarham shaghirana. Tidak termasuk golonganku anak muda yang tidak memuliakan orang tua. Kata-kata birrul walidaini hanya ada insyaallah dalam Islam. Birrul walidaini, subhanallah, tidak ada kekerasan anak, tidak ada kekerasan rumah tangga. Kalau peradaban Islam dilaksanakan oleh bangsa Indonesia secara utuh. Tidak itu saja peradaban Islam. Kita sudah beragama Islam, tapi WC kita belum Islam, dapur kita belum Islam, tempat makan kita belum Islam, tempat tidur kita belum Islam. Mari Islamkan udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kau pada Islam secara keseluruhannya. Jangan sholatnya saja, WC-nya diislamkan. Masuk WC dengan kaki kiri. Sebelumnya berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk WC dengan kaki kiri, perintahnya tuntaskan najis. Jangan ada sisa najis baik yang cair maupun yang kenal. Tuntaskan semua. Setelah tuntas, sucikan. Hanya Islam yang punya peradaban yang indah mensucikan kotoran. Sucikan kotoran itu. Kalau kotoran itu berbau, hilangkan baunya. Kalau kotoran itu berwarna, hilangkan warnanya. Kalau kotoran itu ada rasanya, seperti alkohol dan daging babi, sampai hilang rasanya, baru suci. Inilah peradaban Islam. Saya tawarkan sama bangsa Indonesia ini. Masa nawarkan nggak boleh? Nawarkan sabun juga boleh. Apalagi nawarkan agama. Ini saya tawarkan agama Islam kepada bangsa Indonesia. Kalau ingin kita diridhoi oleh Allah untuk menghindarkan segala macam bencana. Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertawakal, kami bukakan keberkahan. Hujannya hujan berkah, anginnya angin berkah, bukan angin puting beliung. Ini janji Allah. Maka sekarang saya tawarkan kepada bangsa Indonesia untuk menghindarkan musibah-musibah yang datang setiap saat. Kembalilah kau kepada peradaban Islam. WC-nya berperadaban Islam.
dapurnya berperadaban Islam. Pernahkah ibu-ibu ketika mencuci beras di dapurnya, lalu dia bertanya, wahai beras, dari mana datang? Karena apa? Dalam peradaban Islam, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan di antara kamu dengan rezeki yang batil. Jangan makan barang haram. Sogok menyogok itu haram. Korupsi, ngerampok duit rakyat itu haram. Ngurangin timbangan haram. Menipu orang haram. Ini peradaban Islam. Jangan ada rezeki yang lewat tenggorokannya, rezeki yang haram. Kalau seandainya bangsa Indonesia semuanya memakai peradaban Islam dalam soal rezeki, tidak makan kecuali barang yang halal, insya Allah korupsi akan selesai. Sogok menyogok tidak ada, ngurangi timbangan tidak ada, penipuan tidak ada. Mengapa kemungkaran ini seluruhnya tumbuh subur di Indonesia? Karena bangsa Indonesia tidak memakai peradaban Islam. Gimana? Mantap? Hah? Mantap? Kalau seandainya bangsa yang memakai peradaban Islam, korupsi tidak ada, sogok menyogok tidak ada. Selama bangsa Indonesia berpikir yang penting perut saya kenyang, halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli, yang penting perut saya kenyang, rumah saya kayak istana, perut saya kenyang, halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli. Jangan mimpi pemerintah Indonesia dan bangsa Indonesia korupsi akan habis. Jangan mimpi sogok menyogok akan habis. Jangan mimpi penipuan dan kemungkaran akan selesai selama bangsa Indonesia hanya dengan makan barang haram. Yang penting perut saya kenyang, halal haram tidak peduli. Korupsi akan semakin merajalela, sogok menyogok merajalela, penipuan merajalela, karena bangsanya tidak tahu halal dan tidak tahu haram. Itulah bangsa Indonesia. Bagaimana Pak Ibu? Betul tak kira-kira Pak Ibu? Apa termasuk radikal-radikal? Lah iya, kalau kita ini yang orang pikirannya asal makan, halal haram tidak peduli, yang korupsi subur, sogok menyogok subur. Kalau seandainya setiap bangsa Indonesia tidak mau makan barang haram, jangan ada rezeki yang lewat tenggorokan saya di barang yang haram, pasti korupsi berhenti, sogok menyogok berhenti, nipu berhenti, ngurangi timbangan berhenti, rentenir berhenti, karena tidak mau makan barang haram. Selama bangsa Indonesia pikirannya yang penting perut saya kenyang, halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli, maka korupsi akan subur, sogok menyogok akan subur, rentenir akan subur, penipuan ngurangi timbangan akan subur di Indonesia ini. Bagaimana? Jadi saya, ini baru peradaban dapur yang akan menyelamatkan bangsa ini. Kalau dapurnya berperadaban Islam, insya Allah korupsi habis, sogok menyogok habis, rentenir habis, penipuan dalam perdagangan habis. Ini kalau dapurnya berperadaban Islam. Karena dapurnya belum berperadaban Islam, inilah yang terjadi. Ada KPK, makin subur. Sedangkan tujuan hukum ini diadakan untuk membuat pelaku-pelaku kejahatan kapok. Hukum ada, KPK ada, hukum ada, tapi ternyata pelaku kejahatan tidak kapok. Berarti hukumnya tidak berwibawa. Cari hukum yang bikin kapok. Insya Allah peradaban Islam. Orang korupsi potong tangannya. Insya Allah
selesai. Jadi kalau ada ustadz tidak punya tangan, ustadz maling. Ada kiai nggak punya tangan, kiai maling. Ada ketua RT nggak punya tangan, ketua RW maling. Ada camat tidak punya tangan, camat maling. Ada bupati nggak punya tangan, bupati maling. Ada gubernur nggak punya tangan, gubernur maling. Ada presiden nggak punya tangan, presiden maling. Ada menteri tidak punya tangan, menteri maling. Insya Allah kapok. Ya, bagaimana mau kapok? Korupsi, katakan 20M. Masuk sedikit 20M. Dihukum 5 tahun. Keluar kaya. Sudahlah. Silakan di penjara lah, baca Quran yang banyak 5 tahun. Taubat kepada Allah. Keluar kaya, bagaimana mau kapok? Apalagi kadang-kadang ditangkap, tapi kalau malam bisa pulang ke rumahnya. Pagi balik lagi ke penjara. Bagaimana akan kapok? Apalagi kadang-kadang kalau di penjaranya itu kamarnya kayak hotel. Bagaimana akan kapok? Nah, kalau dengan hukum Islam insya Allah kapok. Membunuh orang insya Allah kapok. Mengapa? Harus dibunuh. Hukum yang paling adil. Nyawa itu hanya bisa ditimbang dengan nyawa. Mau saudara, saya kasih mobil Mercedes tipe S60. Saya kasih rumah kayak istana. Saya kasih duit 1M. Begitu timbang-timbang, saya potong leher Anda. Mau nggak? Mau nggak? Mengapa nggak mau? Rumah kayak istana, mobil Mercedes, dikasih duit lagi 1M. Begitu sudah terima, saya potong lehernya. Mau? Mengapa nggak mau? Mau aja. Nah, mengapa tidak mau? Karena nyawa ditimbang dengan apapun saja tidak bisa seimbang. Kecuali nyawa dengan nyawa, itu hukum yang paling adil. Hukum Quran itu paling adil. Mari diskusi dengan saya. Mengapa orang membunuh itu harus dibunuh? Kalau tidak, akan terjadi pembunuhan terus-menerus. Nah, itulah hukum yang bikin kapok. Saya tawarkan. Ya, saya tawarkan ke bangsa Indonesia syariat Islam. Orang Indonesia mau beli, alhamdulillah. Tidak mau beli, saya jawab, wa ma alaina illa al-balagul mubin. Kewajiban seorang makmum menyampaikan tentang syariat Islam. Sampai rumah makan, ke kamar makan, ada peradabannya. Jadi kalau Pak Haji mau makan, bilang sama istrinya, Bu, apa-apa, alhamdulillah Bu, masih mau makan. Nggak pernah begini saja. Ya. Begitu makanan ada, istrinya menjawab, alhamdulillah Pak, yang dimakan ada. Berarti orang yang berperadaban Islam. Berperadaban Islam. Berapa banyaknya orang yang mau makan, yang dimakan kagak ada. Persilakan datang ke Cianjur, tempat-tempat pengungsi-pengungsi itu. Mereka mau makan, yang dimakan kagak ada. Mau makan apa? Sebaliknya, malam ini saudara keliling rumah sakit di Jakarta. Ribuan manusia sekarang tidak mau makan. Yang dimakan ada, cukup. Telur ada, roti ada. Tapi tidak mau makan, persilakan. Anda keliling rumah sakit malam ini. Ribuan manusia yang tidak mau makan. Yang dimakan ada. Persilakan sudah malam ini ke Cianjur. Mungkin di antara mereka mau makan, yang dimakan tidak ada. Rumahnya sudah hancur. Alhamdulillah masih mau makan. Alhamdulillah yang dimakan ada. Mau makan, yang dimakan tidak ada. Mau makan apa?
Yang dimakan ada, tapi tidak mau makan. Napasnya sudah Senin Kamis mau mati. Alhamdulillah masih mau makan. Alhamdulillah yang dimakan ada. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Berperadaban Islam. Saudara Islam, tapi ketika makan tidak berperadaban Islam. Saya balikkan malam ini untuk berperadaban Islam. Sampai tidur dengan istrinya itu ada adabnya, cuma tidak keburu. Pak Haji, kalau nanti habis ngaji mau naik, sebelum naik Pak Haji, Bismillah, Allahumma jadi bisayyidul anni wajadib ti'adu warzuqni duriyatan thayyibah. Ya Allah, jauhkanlah saya dengan namamu ya Allah, jauhkan saya dari setan dan jauhkan setan dari saya. Ya Allah, berikanlah saya keturunan anak yang soleh dan soleh. Baru naik. Itu namanya berperadaban Islam. Kalau tidak, berperadaban ayam. Nangkring kayak ayam, nangkring kayak kambing. Umatnya Nabi Muhammad punya peradaban. Dan benar, insya Allah anaknya soleh dan solehah. Bangun tidur punya peradaban. Alhamdulillah di ahyana badam dan seterusnya. Kalau saya bicara soal peradaban Islam tidak selesai satu malam ini. Tapi prinsip peradaban Islam apa? Mengapa Islam bicara rumah tangga? Supaya anggota rumah tangga orang yang bermoral, orang yang berakhlak, suaminya berakhlak, istrinya berakhlak, anaknya berakhlak. Innamahu itu lima makar. Mengapa Islam bicara soal ekonomi? Supaya pelaku ekonomi orang yang berakhlak. Jangan sampai pelaku ekonominya preman-preman, bajingan di pasar-pasar, penipu. Supaya pelaku ekonomi orang yang berakhlak, orang yang bermoral, tidak menipu orang, orang yang bertakwa kepada Allah. Islam bicara ekonomi supaya pelaku ekonomi orang yang berakhlak. Islam bicara soal RT dan RW agar masyarakat itu orang yang berakhlak dan bermoral. Maka Islam bicara soal bermasyarakat. Islam bicara soal politik supaya pelaku politik itu orang yang berakhlak. Jangan kayak pangkatnya ke bintang 2 membunuh ajudannya, subhanallah, dengan pembunuhan sadis. Itu namanya tidak bermoral. Mengapa Islam bicara politik? Jawabannya Islam bicara politik supaya pelaku politik itu orang yang berakhlak. Siapa pelaku politik? Mulai wali kota, bupati, gubernur, presiden, para menteri, anggota DPR, pejabat tinggi negara. Itu semuanya pelaku politik. Supaya pelaku politik yang namanya wali kota, yang namanya bupati, yang namanya gubernur, orang-orang yang berakhlak dan orang-orang yang bermoral. Jangan sampai pelaku politik ini preman-preman, bajingan, hancur negara ini. Bagaimana? Mantap. Ini gunanya saya. Masih ada gunanya. Untuk memantapkan kepada umat ini. Jadi supaya pelaku politik ini orang yang berakhlak. Bupatinya orang berakhlak, wali kotanya orang berakhlak, gubernurnya orang yang berakhlak, presidennya orang yang berakhlak, menterinya orang yang berakhlak, anggota DPR yang berakhlak, pejabat-pejabat tinggi negaranya, semua pejabat-pejabat orang yang berakhlak. Jangan sampai pelaku politik ini preman-preman, hancur negara ini. Nah, kiai ditipu, kiai politik itu kotor, kiai itu bersih, ikhlas. Jadi kiai nggak usah mencampuri politik, Pak Kiai. Sudahlah di pondok ada, di masjid zikir, sholat, nggak usah mencampuri politik, Kiai. Politik itu kotor, biar saya yang berpolitik, nggak usah Kiai.
Kan begitu tuh, penipu-penipu. Kiai diserang berpolitik, tapi dia sendiri yang berpolitik. Jadi kiai nggak usah ngatur negara lah, kiai nggak usah ikut-ikut, saya saja yang ngatur. Kenapa kiai politik itu kotor? Itu penipuan. Politik itu tidak kotor. Politik itu bagus. Oleh sebab itu pemerintah membuat fakultas sosial politik. Ilmu politik ilmu yang mulia. Mengapa? Ilmu politik suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Cara untuk mengatur segala itu namanya ilmu politik. Dalam Islam banyak kitab politik itu. Ada Al-Ahkam Sultaniyah Imam Mawardi, ada Al-Ahkam Sultaniyah Imam Muyala, ada Fiqhus Siyasah, ada Fiqhus Daulah. Masih banyak kitab-kitab politik lagi yang zaman Belanda nggak boleh masuk. Dulu yang melarang kiai bicara politik itu Belanda. Mengapa? Karena Belanda ingin menjajah Indonesia terus. Maka kiai nggak boleh bicara politik. Kalau sekarang ada orang melarang kiai bicara politik, itu berarti orang itu sisanya Belanda dulu. Betul kan? Kalau kiai sayang NKRI, saya serukan, persilakan kiai bicara politik. Kalau kiai sayang NKRI, tapi bicara politik Al-Quran, bicara politik sunnah Rasulullah, bukan politik kayak yang sekarang ini, yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan rekayasa untuk mencari pencitraan. Pemimpin-pemimpin bangsa yang membuat pencitraan itulah pemimpin-pemimpin munafik. Pencitraan nggak usah direkayasa. Pencitraan akan datang dengan sendirinya, tergantung bertingkah lakunya pemimpin itu. Tidak usah direkayasa. Supaya dikatakan itu orang merakyat, lalu makan di warung tegal. Supaya dikatakan merakyat, masuk pasar-pasar. Itu jangan direkayasa. Pemimpin yang merekayasa pencitraan itu sudah pasti pemimpin munafik. Maka saya katakan pemimpin-pemimpin tidak usah membuat pencitraan. Pencitraan akan datang dengan sendirinya tergantung perbuatannya. Jangan direkayasa, jangan membohongi rakyat. Inilah politik yang ada sekarang. Kiai bicara politik Al-Quran, kiai bicara politik sunnah Rasulullah. Insya Allah, masya Allah, indah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Sekalian seluruhnya adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab nanti di hadapan Allah. Pertanggungan pada manusia gampang. Camat laporan bupati gampang, bupati laporan gubernur gampang, gubernur laporan presiden gampang. Bohongnya aja semua. Karena manusia bisa dibohongi. Tapi nanti kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Hai pemimpin-pemimpin bangsa, engkau jangan bergelimang dengan kemewahan duit rakyat. Engkau hidup dengan duit rakyat. Engkau bergelimang kemewahanmu dengan duit rakyat. Jangan engkau bergelimang dengan kemewahan duit rakyat, kemudian kau tidak memikirkan rakyatnya. Nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Subhanallah. Alangkah hebatnya hadis politik. Mungkin tidak ada hadis politik yang berbeda itu. Ilmu politik yang beda itu mungkin tidak ada. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Subhanallah. Masih banyak lagi ayat-ayat politik itu. Wa idza hakamtum bainan an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara menetapkan hukum yang adil. Yang meletakkan manusia depan hukum sama, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Eropa, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Amerika. Yang meletakkan manusia depan hukum sama, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yamullah law anna Fatimah binta Muhammadin sarafat taqaddam. Demi Allah, seandainya Fatimah anak kandung saya, kata Nabi, nyolong, pasti saya potong tangannya. Subhanallah.
Ini politik Islam, politik adil. La yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, ini loh. Janganlah karena kau kebencian kepada satu kelompok, pada satu golongan, kemudian kau berbuat tidak adil. Berbuat adil. Walaupun kau tidak senang tetap berbuat adil. Jangan karena tidak senang, walaupun tidak salah di penjara karena tidak senang. Ini pemimpin dolim. Jangan karena senang, walaupun merampok duit rakyat tetap tidak diperkarakan, tidur di hotelnya. Ini tidak adil. La yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah karena kebencianmu pada satu orang, satu kelompok, kemudian kau berbuat tidak adil. Karena benci tidak salah di penjara. Karena senang walaupun salah tidak di penjara. Ini pemimpin yang dolim. Ini politik Quran. Masih banyak lagi, masih banyak lagi. Saya kira cukup sekian saja. Sudah malam, sudah panjang saya pidato, panjang lebar. Jadi Islam itu kesimpulannya. Mengapa Islam bicara rumah tangga? Kesimpulannya supaya anggota rumah tangga yang namanya suami, istri, anak, pembantu berakhlakul karimah, orang yang berakhlak. Mengapa Islam bicara ekonomi? Supaya pelaku ekonomi orang yang berakhlak, orang yang bermoral. Mengapa Islam bicara soal RT dan RW? Supaya anggota RT dan anggota RW-nya itu orang yang berakhlak, orang yang bermoral. Mengapa Islam bicara politik? Supaya pelaku politik itu orang yang berakhlak, orang yang bermoral. Intinya, innama bu'ithu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini saja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.